Mau bagaimana kalau dengan penumpang, kalau kita jaga jarak kan tidak mungkin. Apakah saya harus dorong penumpang dari belakang dengan bambu? Kan tidak mungkin, itu ceritanya lain. Tapi kita tetap ini apa, tetap taati ini himbauan dari pemerintah kan. Kalau corona sih takut, tapi kita lebih takut dengan kebutuhan kita kan. Kebutuhan kita, kalau kita takut dengan corona, kebutuhan kita mau bagaimana? Kayak istri anak, boleh kita ini sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak. Kalau kita takut terus dengan corona, kita punya istri anak mau makan apa? Ini Roland, seorang ayah dari 2 orang putra yang sehari-hari mangkal di Pasar Wolowona, Kabupaten Ende, sebagai tukang ojek. Seperti ojek-ojek lainnya di dalam kota, Roland tidak pernah menyangka dia akan menghadapi situasi seperti ini. Hampir setahun sudah pandemi COVID-19 melanda Kabupaten Ende, yang mengakibatkan diberlakukannya pembatasan interaksi sosial. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, adalah keputusan berat yang diambil dengan harapan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tentunya, keputusan ini berdampak untuk Roland dan teman-temannya. Kalau kami di Wolowona, pendapatan saat sebelum corona itu pendapatannya itu setengah hari bisa dapat sampai 80.000. Itu keluarnya mulai dari jam 6 lewat sampai jam 11 lewat. Itu pendapatannya itu bisa sampai 80.000. Karena saat corona saat ini, gara-gara corona sih pendapatan kami jadi berkurang. Pendapatan yang awalnya bagus, sekarang pendapatannya bisa sampai hanya cuma 30-40 setengah hari. Karena penumpang kan sudah mulai berkurang. Mau bagaimana kalau dengan penumpang, kalau kita jaga jarak kan tidak mungkin. Apakah saya harus dorong penumpang dari belakang dengan bambu? Kan tidak mungkin, itu ceritanya lain. Tapi kita tetap ini apa, tetap taati ini himbauan dari pemerintah kan. Kalau corona sih takut, tapi kita lebih takut dengan kebutuhan kita kan. Kebutuhan kita, kalau kita takut dengan corona, kebutuhan kita mau bagaimana? Kayak istri anak, boleh kita ini sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak. Kalau kita takut terus dengan corona, kita punya istri anak mau makan apa? Kalau dari leasing, dealer itu ada kebijakan kemarin. Kalau untuk angsuran per bulan itu untuk saat ini, kalau terlambat bayar itu tidak didenda, tidak dapat denda. Dendanya tidak bayar. Masih seperti biasa, pasar tuh masih seperti biasa. Kadang-kadang pedagang juga begitu, sepi di pasar. Karena pembeli kan sepi, karena pembeli. Jadi ojek pun ikut sepi. Oh sering. Petugas sering melakukan razia untuk jaga jarak, pakai masker. Ya ada. Kadang mereka suruh kita yang belanja kan, karena takut ini dengan wabahnya virus corona, suruh kita yang belanja, beli kayak beli sayur, kayak beli ikan, beli kebutuhan dalam rumah tangga lah.
kalau pesannya yang tidak sesuai, ya mau bagaimana lagi? Mau bagaimana? Pesannya tidak sesuai, kita harus boleh ganti. Hal yang dialami oleh Roland adalah salah satu dari sekian banyak kisah ojek yang ada di dalam kota. Lantas, bagaimanakah pendapat mereka terkait masa pandemi COVID-19 ini? Dengan keadaan corona kayak gini, dengan wabah corona kayak gini, pendapatan kami menurun tentang anak ojek di depan Pangkalan Senggol gitu. Jadi setiap malam gini kami hanya bisa melihat penumpang ya 1-2 orang. Kalau itu pun rezekinya kami, kalau tidak yang lainnya muat gitu. Pendapatan kami kalau dengan corona ini makin menurun, dan ya mau bilang mau tunggakan mau bayar dealer apa mau utang-utang menumpuk, ya mau kemana lagi, itu memang sudah resiko. Ai Sabtu moro kaem me rimba si pandemi kufina Sabtu moro penumpang ibarat bermain dapat mai pagi na rimba kombe na dapat 2 orang deh. Tapi kalau sekarang itu gara-gara corona toh, jadi ojek juga susah, sepi sekarang. Gara-gara corona, ojek juga jadi penumpang juga jadi malas naik di kita. Kita mau naik mereka takut corona. Kendalanya banyak sekarang. Penumpang juga sudah mulai berkurang hanya gara-gara corona. Orang bilang corona. Dan penumpang juga sudah langganan sudah mulai lari habis. Ya biasa aja. Tidak apa-apa. Karena keseharian kami uje na, karena biasa. Dia mengeluh si corona kan. Kami dan si keteru apa nan? Corona kan. Kalau menurut saya sejak adanya COVID di pangkalan di rumah sakit ini pendapatan kami itu semakin berkurang, sehingga apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan, model ada kami kebutuhan rumah tangga kami itu sangat berkurang, semakin berkurang. Sebelum adanya COVID, pendapatan kami itu selalu lebih dari itu. Misalnya contohnya pendapatan kami per hari ada yang sampai 150, sekarang berkurang menjadi 40-50 dalam satu hari. Kalau menurut saya banyak yang saya pernah muat, banyak yang khawatir sampai ada yang langganan saya tidak mau naik lagi karena mereka tahu saya ojek sekitar rumah sakit. Karena mereka bilang ojek yang sekitar rumah sakit itu mungkin terjangkit juga, jangkit COVID. Nah, makanya banyak langganan saya yang bilang juga tidak mau naik lagi karena mereka takut saya ini terkena COVID juga, seperti itu. Padahal saya merasa biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa. Alasan kenapa kami lebih memilih naik ojek, yang pertama tuh cepat, terus yang kedua bisa masuk sampai di lorong-lorong, dan yang ketiga tuh bisa sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Kami berharap sih corona ini bisa cepat berakhir lah, supaya kami sebagai masyarakat atau sebagai tukang ojek bisa beraktivitas dengan seperti biasa, seperti aktivitas biasanya kan. Semoga kita doakan ya, supaya dari pemerintah juga ini, supaya corona ini cepat selesai juga. Kita susah sekali kita cari uang. Itu saja.